Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Semuanya, khususnya teman-teman yang selalu mensupport channel ini, selalu mendukung dan selalu hadir di live Sinau bareng bersama Kang Trong. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semuanya selalu sehat, tambah lancar rezekinya, tambah makmur hidupnya, selalu diberkahi oleh alam semesta, dan kita akan selalu belajar, selalu sinau bareng, memperbaiki perjalanan kehidupan kita, agar spiritual kita menjadi lebih baik. Tidak perlu terbaik, yang penting kita menjadi lebih baik. Tidak lupa rasa hormat kita kepada kedua orang tua kita, pada sesepuh-sesepuh kita, kepada guru-guru kita, yang selalu memberi pencerahan dalam perjalanan hidup kita. Tanpa mereka, kita akan selalu menemui titik buntu dalam perjalanan hidup kita. Untuk kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang kekuatan sugesti dan pikiran. Kekuatan sugesti dan pikiran. Banyak yang menyepelekan tentang ilmu ini, tentang pembelajaran ini. Tetapi pada hakikatnya, semua keilmuan yang sekarang beredar di masyarakat, ilmu-ilmu spiritual, ilmu-ilmu kanuragan, itu sumbernya ada di kekuatan sugesti dan pikiran. Kita harus sering mengasah, kita harus mempertajam, memperkuat keyakinan diri kita, sehingga di saat kekuatan rasa kita tinggi, itu akan menimbulkan sebuah energi sugesti dalam diri kita. Nah, energi sugesti ini akan naik menjadi kekuatan pikiran kita, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita hajatkan, itu akan lebih cepat tersampai ataupun tersambung pada alam semesta. Buat semuanya yang sudah hadir, matur suwun, salam rahayu, salam hormat saya, salam paseduluran dari Kang Trong. Sehat, sukses semuanya. Salam kenal dari Kang Trong. Dibantu like-nya, subscribe-nya, dan share-nya. Kita belajar bareng. Nanti apabila jenengan ada pertanyaan, silahkan. Yang kita bahas khusus kekuatan sugesti dan pikiran. Banyak ilmu-ilmu kesaktian, ilmu-ilmu kanuragan yang diperagakan dari zaman dahulu sampai sekarang. Apabila kita mau membedah keilmuan tersebut, sebenarnya sumbernya hanya pada sugesti dan kekuatan pikiran saja. Nah, sugesti ini dari rasa kita, tekad kita. Nah, kekuatan pikiran ini pemancar energi pada diri kita. Ini sebenarnya dari kekuatan pikiran. Energi kita berjalan ini dari kekuatan sugesti pikiran. Tenaga dalam, kebatinan, itu dari kekuatan pikiran kita. Nah, dari leluhur dulu,
Untuk meningkatkan kekuatan sugesti dan pikiran ini, maka dibuatlah yang namanya tirakat. Dibuatlah yang namanya mantra. Nah, itu baru hanya untuk memperkuat kekuatan pikiran. Makanya sampai mau sakti kayak apa, itu dasarnya itu pada sugesti sampai ya. Karena orang sakti itu yang bilang sakti orang lain, tidak mungkin orangnya itu sendiri. Kalau sudah puasa bertahun-tahun pasti sakti, belum tentu. Kalau punya mantra berbuku-buku atau bermantra banyak, hafal segala mantra pasti sakti, belum tentu. Belum tentu. Nah, kalau kita paham kekuatan sugesti dan pikiran ini, saat marah, saat disakiti orang, dibenci orang, dicaci maki orang, itu nggak usah marah-marah, nggak perlu mengeluarkan refleks tubuh kita cukup diam, tenang. Kalau orang Jawa dulu kalau sudah bilang aku manut pasrah, itu berarti ada sesuatu. Diam, pergi, tapi ada sesuatu pasti. Tapi kalau marah-marah, ngelawan, bentrok gitu, itu malah memperlihatkan kebodohan sendiri, memperlihatkan kesombongan kita sendiri. Saat diam, tenang, disimpan emosinya, bawa pulang, masuk kamar, diam, pakai sugesti dan pikirannya, tumbang musuh. Ada yang tanya ke saya berapa hari ini. Ada yang tanya kepada Kang, ilmu santet itu ada atau tidak? Ada. Ada. Tapi tidak seperti yang di film-film, tidak seperti yang dibayangkan orang-orang. Pakai sajen, pakai boneka, pakai ini. Harus ada wetonnya, harus ada bla 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 bla. Harus bisa datangin jin, setan, harus tidak seperti itu. Itu teori, kebanyakan teori orang. Spiritual itu simple. Yang root itu teorinya. Kalau spiritualnya simple. Spiritual itu simple. Kita hidup ini spiritual. Kita hidup ini spiritual. Sampai makan, minum, kerja, itu spiritual. Ya mungkin saya tidak akan menyampaikan detail di YouTube itu ya. Namanya YouTube itu media sosial. Bahaya kalau dijabarkan. Karena apa? Nanti salah gunakan. Salah gunakan itu. Apalagi para orang-orang pinter-pinter itu kan kalau sudah buntu nanti, wah gunakan dia nanti. Banyakan tirakat, banyakan mantra, buntu. Spiritual jari ini katanya. Kamu harus puasa sekian hari, ini mantranya, kamu nanti punya ilmu ini. Wong katanya. Coba dipraktekkan. Makanya saya itu dari perjalanan spiritual saya sampai sekarang umur saya 39 tahun ini, ilmu yang real, yang kalau sampai praktekkan pasti ada manfaatnya,
dan bisa dibuktikan itu pernapasan dan meditasi. Kalau ilmu kesaktian itu halah sugesti ya. Itu tergantung kekuatan sugesti dan kekuatan pikiran. Mau kebal itu sugesti dan kekuatan pikiran. Dorongannya dari pernapasan. Bal itu. Makanya setiap orang kekebalannya itu ya masing-masing. Dilatih itu untuk apa? Biar kekuatan kekebalannya itu bisa levelnya tinggi, kekuatannya luar biasa gitu. Nah, makanya rasa dendam, rasa benci, sampai dimusuhi orang, disakiti orang, jangan sampai perlihatkan dengan gerakan tubuh jenengan yang mengundang ini nanti akhirnya cuma hanya perkelahian, perdebatan, saling menjelekkan. Tidak usah, sampai cukup. Bisa tidak apa-apa, ngalah itu kan bukan berarti kalah. Ngalah itu kan bukan berarti kalah dan belum tentu kalah. Gak bisa, Mas. Kodam itu tidak bisa dilihat. Kodam itu karya manusia kok. Kodam leluhur itu tidak ada. Sampai cari kemana namanya kodam leluhur itu tidak ada. Leluhur itu ya leluhur. Kodam ya kodam. Kodam itu hasil pemikiran manusia. Nah, mencari leluhur ya cari dalam dirimu sendiri-sendiri. Karena dalam dirimu itu ada leluhurmu. Tidak perlu tanya orang-orang pinter. Yang pinter itu kadang belum tentu paham. Sampai tanya, saya ada kodamnya, terawang. Wah, ada. Ini dari leluhurmu, bla 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 bla. Wong dia tidak tahu leluhur kita kok. Nggak tahu leluhurnya kok bisa ngomong. Oh, ini dari kerajaan ini loh. Yang jelas gitu. Kamu punya kodam harimau, ini harus ini, beli minyak dulu untuk mempertajamnya, untuk menyatukannya, beli minyak kira. Kamu harus ada amalannya ini. Ruwet. Spiritual cap ruwet. Kang, cara membalas santai itu orang yang dikirim kepada kita. Yuk santai wae, merasa dibales. Kalau sampean santai ya udah kenal. Kalau sampean mumet ya kan. Loh, kekuatan pikiran ini loh. Sugesti dan kekuatan pikiran inilah yang membuat kiriman itu masuk atau tidak dalam diri sampean. Karena cara membuatnya juga pakainya itu. Kalau santai sih pakai jin setan ngundang dari gunung ini, dari punden ini, dari ini. Iku santet sugesti, Mas. Santet itu tidak pakai jin setan. Tidak harus bisa nembus dunia gaib, itu tidak. Ya seperti ada kan, tiap hari kelahi dengan dukun santet, tiap hari. Oh, udah habis-habis gitu. Dukunnya ya itu aja gitu. Ilmunya gaya tenaga dalaman, mental gini. Pembodohan publik itu banyak, Mas. Makanya kita harus waspada, harus hati-hati, pakai pikiran yang jernih, belajar yang ada manfaatnya untuk hidup panjenengan, belajar yang ada manfaatnya untuk hidup panjenengan. Semua itu kembali kepada diri kita masing-masing. Hidupmu itu kamu yang menentukan. Nasibmu itu dirimu yang menentukan. Kalau takdirmu, kamu tidak bisa menentukan. Kalau kita udah jadi manusia, ya manusia tidak bisa jadi hewan. Tapi
sifat tingkah laku kita bisa seperti hewan. Bisa kita itu seperti hewan bisa, tapi hanya tingkah laku kita, jiwa kita, akhlak kita. Itu kalau nggak punya akhlak manusia itu ya kayak hewan. Sampai mau ibadah tiap hari, kalau sampai tidak bisa menata akhlak jenengan, sampai sama aja dengan hewan itu taat, nggak pernah bantah hewan itu. Kasih rumput jadi makan. Hewan itu tidak pernah bantah, pohon itu tidak pernah bantah. Ditancapkan di situ, dia tuh tidak pernah protes. Sampai tumbang itu ya di situ, tidak pernah protes. Yang lain bisa ke sana kok nggak bisa, nggak pernah protes. Nah, kalau jadi manusia kita ya harus selayaknya sebagai manusia, memanusiakan manusia yang lainnya dan menghargai seluruh makhluk di alam semesta, karena hakikatnya ya sama-sama ciptaan Tuhan. Tidak ada yang beda. Tidak ada yang beda. Itu sama sebenarnya gitu. Nah, kepasrahan kita itu yang menentukan tingkat keyakinan kita kepada Tuhan itu sendiri. Ya kalau sampai dimusuhi orang, disakiti orang, terus musuhi lagi, nyakiti lagi, loh enggak, tapi sampai itu enggak ubahnya sama. Sampai diserang orang terus sampai nyerang lagi, sama sampai niku. Enggak ada bedanya, kualitasnya podo gobloknya. Bentuklah kualitas pada dirimu sendiri. Dihina, dicaci, dimaki, biarin aja. Nggak ngurangi beras kita juga. Nggak ngurangi rokok kita juga. Apa kalau sampai dihina, dicaci gitu, terus berasnya kurang kan ya udah. Jadi santai saja, biarin ngurang. Dipuji yuk, nggak usah besar kepala. Dipuji orang, yang pujian tuh hinaan yang tertunda saja. Sekarang muji, besok paling juga bisa hina kita. Oh yes, mulutnya orang itu kan berubah-ubah gitu. Jadi kita harus apa ya, letak jin dan setan pada diri manusia itu di mana mohon pencerahannya, di dada. Amarah, subiah, jin setan, emosi, rasa, dan sesuatu yang berlebih-lebihan. Itu letaknya jin setan. Makanya kalau Tuhan sampean di dada, sampean ini pemuja jin balik. Nuruti rasa, menuruti rasa, hawa sampean turuti. Makanya kalau sering debat, merasa benar sendiri, paling bagus sendiri, ya lumrah memang pengikutnya jin. Nggak bisa manusia itu mengikuti rasanya, itu nggak bisa. Mencari Tuhan pakai rasa itu nggak ketemu, nggak akan pernah ketemu. Hanya merasa kok, merasa dekat, ini merasa sampai niku belum dekat berarti. Merasa disayangi Tuhan baru merasa baik, merasa sampai itu baru merasa, belum baik berarti. Kalau masih merasa, kok jangan sombong dulu, baru merasa kok. Nah, gitu. Kalau hidup hanya ngikuti rasa, hewan itu pakai rasa hidup, sama.
Temen mudah kemasukan, kerasukan, itu kenapa ya Kang? Sering lamun ya. Sering lamun. Sering lamun, imajinasinya tinggi, susah menahan emosi, itu sering kerasukan. Cara memperkuat sugesti diri dan keyakinan diri gimana Kang? Mikir Mas, pakai pikiran. Alat utama orang hidup di alam semesta ini pikiran. Orang loh. Kalau hewan rasa. Karena hewan tidak bisa mikir. Tapi bisa merasakan kalau hewan. Kalau manusia bisa merasakan. Tapi juga bisa mikir. Makanya kalau dikasih kangkung itu tidak langsung dimakan kangkungnya mentah-mentah. Dipikir dulu, dibuat sayur biar enak. Ya karena manusia. Nah, kalau hewan kasih kangkung langsung dimakan kangkungnya. Gak mungkin dibumbui. Untuk meningkatkan sugesti bagaimana Kang? Ya perbaiki kualitas omongan sampean. Biar mudah dipercaya oleh orang lain. Biar mudah dipahami oleh orang lain. Kalau sampan hanya omong sana sini, sampan sendiri tidak sesuai dengan omongan sampean, ya wes, berarti sampan itu lemah. Paling sampan ngomong apa itu orang opo. Salam Kang, cara narik benda gaib nggak ada Mas, benda gaib buat ditarik. Caranya narik ya sampan bernafas, itu kan narik benda gaib sampan bernafas sih loh. Nah ini benda sampan narik benda gaib sih. Sampan bisa ngelihat anginnya. Kalau narik di tempat-tempat pun dia ikut trik Mas. Surasa mbok gagas itu. Banyak trik. Kapusan sampai nih, dihapusi sampai. Enggak lah. Enggak itu Kang Basuni. Ya orang semua hewan enggak lah. Ilusi sampean. Itu ilusi, permainan, halusinasi, ilusi, delusi itu susah. Pikiran itu ada dua masalah, alam sadar, alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini susah. Coba sampan dulu orang-orang yang ngomong punya kodam, ada pendamping leluhur lah, ada ini, sampan tanya dia pernah lihat enggak? Yang lihat paling ya dia sendiri. Oh itu ilusinya sendiri, delusinya sendiri. Orang lain juga ngelihat. Makanya cak sana sini itu apa? Karena nggak yakin dengan dirinya sendiri. Bingung akhirnya, sana ngecek. Terus akhirnya ada penjual kodamnya, isi harus mahar sekian, jual beli akhirnya mau tingkat apa, guru, maha guru atau apa, tingkat inilah. Nah tergantung maharnya. Terus sampai niku kapusan ya. Sampai niku kapusan. Akhirnya ujung-ujungnya ya habis sampai kodamnya tidak bisa dipakai apa-apa, anaknya keleleran, nggak bisa makan, uangnya kadung dibelikan kodam. Sing untung siapa? Yang jualan kodam, nggak pernah kulaan. Dia itu
Belinya di mana enggak tahu. Ada ngomong dekat dengan leluhur, tahu ini bla 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 lah. Apa kita bisa mengisi diri sendiri seperti mengisi benda? Bisa, Mas. Sampai makan nggak ngisi diri sendiri. Sampai bernafas itu ngisi diri sendiri. Sampai punya cita-cita itu kan ya mengisi diri sampai sendiri. Ijazah ilmu ini ujung-ujungnya yang tidak ada gunanya, Pak. Sugesti, nah ini tak jabarkan, kekuatan sugesti dan pikiran itu pengijazahan ilmu ini sama tersugesti sudah, sama percaya ya wes ikut itu sebenarnya sugesti. Jasa itu hanya sugesti. Tapi banyak orang yang mempercayai kodam. Loh, memang ajarannya seperti itu. Yang percaya ya monggo gitu. Sekali-kali suruh buktikan. Kodam apa macan gitu. Suruh nyari daging gitu. Paling sampai yo beli di pasar. Kan kenapa diri ini kok kepengen jadi penyembuh? Ya bagus toh, untuk nolong orang kan gitu. Kan kalau meditasi apakah harus suci dari hadas kecil dan besar? Sampan apa bisa suci manusia itu? Saya tanya sama. Sampan mau menyucikan diri itu merasa suci atau memang sudah suci? Paling merasa sampai. Manusia itu tidak bisa suci kok. Sampan tuh bawa tai, bawa kencing, air kencing kemana-mana kok. Gimana sucinya? Hadas kecil besarnya di mana? Kalau sudah suci pakai air bersih, terus dalam dirimu gimana menyucikannya? Inimu tuh. Sampean tuh mau mensucikan diri kayak apa? Ya tidak akan pernah suci. Masalah apa? Kamu bawa tai kemana-mana. Kamu bawa air kencing kemana-mana. Kamu ibadah itu loh bawa tai. Sucinya di mana? Merasa lah, merasa suci. Logika aja lah. Logika aja. Siapa yang bisa jamin orang wudhu itu suci? Siapa yang bisa jamin orang mandi itu suci? Pemahaman itu pentingnya di situ, bro. Orang pinter itu banyak. Yang paham itu susah. Kita diajarkan untuk wudhu, untuk bersuci itu apa? Kita menjaga tangan kita, menjaga mulut kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga pemikiran kita, menjaga langkah kaki kita. Dijaga agar apa? Tidak masuk ke perbuatan keji dan muka, tidak menyakiti orang lain, itu baru.
Ya kalau cuma wudu, sampean tuh ya ndak ada suci-sucinya. Batai kok suci. Tingkah lakunya dijaga. Itu baru namanya wudu. Makanya kita paham di situ. Jadi kalau sampean dibenci orang lah, dihina orang lah, dicaci maki orang lah, dijelek-jelekan orang lah, diam saja, santai. Yang penting satu, sampean tidak meminta-minta ke orang, makan sampean cukup, anak sampean tercukupi, keluarga sampean tercukupi, cukup. Orang mau hina ya biarin. Hari ini hina, besok bisa minta tolong jenengan kok. Hari ini hina, besok bisa ngutang jenengan. Hari ini hina, besok bisa muji jenengan. Bisa. Itulah rasa. Itulah cocote wong. Makanya hidup itu tidak tergantung cocote uang. Hidup itu tergantung usaha kita, motivasi kita, keinginan kita, tingkah laku kita, kepribadian kita. Hidup itu pola pikir kita bagaimana. Bukan karena cocote tonggo, cocote uang. Yes, kaya ngene iki Kang. Itu ya seperti itu. Jadi ya jangan jangan apa ya. Jangan dibawa ke hati. Seneng dirungokke gak seneng ya ora usah. Nah, kalau sugesti kita kuat, nah dorongan sugesti inilah yang meningkatkan kekuatan pikiran jenengan. Di saat pikiran jenengan kuat, sinyalnya, frekuensinya ini akan mudah tersambung ke alam semesta. Jadi apapun yang jenengan inginkan ini tersambung. Makanya orang dulu itu kalau malam disuruh bangun, berdoa, itu sebenarnya kan menyampaikan kepada alam semesta. Makanya diambil sepertiga malam terakhir, sunyi, tenang, frekuensi alam stabil, gitu. Sama leluhur dulu, namanya hening, suwung, nyuwung, semedi, malam. Makanya orang dulu dianjurkan tidak untuk tidur sore hari, malam usahakan betah melek. Ya untuk tirakat itu menyendiri juga. Agar yang menjadi keinginan kita itu mudah terkabulkan. Makanya dorongan atau motivasi terbesar orang sukses itu adalah hinaan. Cacian, makian dari orang itu menjadi motivasi yang besar untuk kesuksesan seseorang. Makanya kalau sampai dihina, dicaci, dimaki, jadikan motivasi. Sampai harus membuktikan. Jangan dimaki, balas maki. Itu sama gobloknya. Sama gobloknya. Orang-orang yang sudah menyadari akan dirinya, menyadari akan penciptaannya, menyadari akan Tuhannya, mau dihina sampai kayak apa, dia akan cukup diam dan tersenyum. Dia akan tersenyum. Karena hidupnya itu tidak terlalu banyak teori. Yang penting praktek. Cari ilmu itu kalau kebanyakan teori, itu nanti akhirnya minteri.
pinter teori, akhirnya minteri kancane dengan teorinya itu. Belajar spiritual yang penting prakteknya. Prakteknya, terus apa gunanya untuk dirimu sendiri, keluargamu, dan masyarakat di sekitarmu. Kalau tidak ada gunanya, ya tidak usah dilakukan. Nggak ada gunanya kok. Kalau ada gunanya, lanjutkan. Karena kita dari ajaran agama saja lah kita jelas. Ibadah yang paling disenangi oleh Tuhan di saat kamu berguna untuk yang lainnya. Yo cukup, kita bikin aja yang berguna untuk yang lain. Pasti senang kok Tuhan. Nggak bisa diragukan, pasti senang. Berbagi, menghargai, menghormati, bertata krama yang baik, berbicara yang baik, itu akan memperkuat sugesti dirimu, memperkuat kewibawaanmu, memperkuat auramu, memperkuat kebatinanmu dengan yang lainnya. Nggak usah pakai mantra. Mantra kata-kata, bikin sendiri ya. Karena adanya amalan itu untuk diamalkan, untuk dijalankan, untuk dikerjakan, untuk dipraktekkan. Dengan apa ya? Tingkah laku kita itu adalah amalan kita. Saat amalanmu bagus, ya udah kembalinya ke dirimu sendiri. Cuma sekarang disalahgunakan. Ada pengisian, pengijazahan, tetek bengek. Ya agar orang tergantung kalau ini dari saya gitu. Ya tidak bisa. Hidup itu bukan karena kamu. Hidup itu karena diri kita sendiri. Gitu. Tetapi hidup itu butuh kamu. Untuk apa? Melengkapi kehidupan itu. Kita itu tidak bisa hidup sendiri. Karena satu dengan yang lainnya itu saling menghidupi, saling berterhubungan. Tidak bisa kita sendiri, tidak bisa. Manusia itu sendiri gitu, tidak ada angin, tidak ada air, tidak ada tanah, yuk mati. Hewan sendiri gitu, tidak ada air, yuk mati. Tetapi di saat mencakup, saling merahmati, ya manusia makan hewan, makan tumbuhan, hewan makan tumbuhan, ya saling. Itu menandakan kalau kita tidak bisa hidup sendiri. Itulah namanya rahmatan lil alamin. Saling merahmati. Seluruh makhluk dalam semesta itu saling merahmati. Tidak bisa sendiri-sendiri. Dalam perjalanan hidup kita ini adalah guru terbaik. Guru real, guru nyata itu adalah perjalanan hidup kita ini. Kalau kita bisa belajar dari setiap perjalanan ini, hidup kita akan selalu dalam kebaikan. Baik menurut dirimu, baik menurut orang lain, bukan hanya dirimu sendiri. Kalau baik masih menurut dirimu, itu baikmu sendiri. Kita harus juga memikirkan orang lain. Kalau kita baik, mereka gimana? Baik enggak? Kamu merasa baik tapi masih disalahkan orang, berarti kita harus introspeksi. Berarti masih salah kita, belum baik. Nah, ilmu, sugesti, ilmu, kekuatan pikiran, ilmu pernapasan, ini cuma untuk menjalankan kehidupan kita ini. Agar apa? Agar bisa menuju apa yang kamu inginkan dalam kehidupanmu. Bukan untuk sekti-sektian. Nggak ada orang sakti itu. Nyatanya orang sakti itu ya butuh orang lain kok. Sehebat-hebatnya orang itu butuh orang lain. Belum hebat. Orang itu kalau masih membutuhkan orang lain itu belum hebat. Dan manusia tidak dilahirkan untuk hebat.
Enggak. Karena kita lahir dibantu orang, hidup dibantu orang, mati aja masih dibantu orang. Gak ada dilahirkan hebat, enggak ada. Sama. Nah, di saat kita bisa melepaskan semua beban, terutama dalam diri kita, mengenali diri sendiri. Di saat kamu bisa melepaskan namamu, keyakinanmu, aturanmu, kamu lepaskan, kamu menjadi manusia sesuai dengan kodrat dari Tuhan. Di situ kamu pikirkan, kamu harus seperti apa menjadi manusia. Tugasnya apa? Itu namanya mengenali diri. Ya, kalau kamu masih terbeban namamu, kah, derajatmu, kah, keyakinanmu, kah, kamu tidak akan pernah menemukan yang diri sejati itu. Enggak. Dirimu sejati itu adalah kalau kita dilahirkan sebagai manusia, yuk kita itu adalah manusia. Ada hewan, ada tumbuhan. Kita sesuai tugas kita masing-masing. Makanya hinaan, cacian, makian, apapun bentuknya, diam adalah cara yang terbaik. Karena apa? Di saat dia mencaci maki jenengan, bukan jenengan sendiri yang mendengarkan, kadang orang lain juga mendengarkan. Nah, kekuatan pikiran dari dirimu, orang-orang di sekitarmu yang mendengar dia mencacimu, terkadang doa mereka itu malah justru menyusahkan yang mencaci maki jenengan. Sehebat-hebatnya orang, sesombong-sombongnya orang, sekuat-kuatnya orang, sampai biarkan loh, dia nanti juga akan sakit sendiri, mati juga, membutuhkan orang lain juga. Akhirnya you minta tolong orang lain. Jadi ngalah itu bukan berarti kalah, tapi kebanyakan orang ngalah itu hanya untuk menghindari masalah, agar apa? Tidak terjadi keributan. Nggak pantas. Tuh. Orang kalau sudah punya akhlak itu nggak pantas. Tapi kalau nggak berakhlak, ya pasti yang satu menonjolkan dirinya, yang satu ngeyel menonjolkan dirinya. Karena apa? Akhlaknya nggak ada, budi pekertinya nol. Pinter sih oke. Tapi orang pinter itu kalau nggak punya budi pekerti dan akhlak, ya wes hancur. Mesin penghancur di alam semesta itu adalah orang-orang pinter yang nggak punya akhlak dan budi pekerti. Itu akan menghancurkan. Alam semesta itu mengikuti. Kalau kita baik, mereka akan selalu baik. Kita membuat masalah, mereka pasti mendatangkan masalah. Jadi dengan kesadaran diri kita, dengan pola pikir kita, dengan kekuatan sugesti kita yang luar biasa, ya harus kita munculkan karya dalam hidup kita. Karena nilai dari hidup kita itu adalah karya kita. Apa yang kamu bisa perbuat dalam hidup? Kalau kamu belum bisa berbuat apa-apa dalam hidupmu, apalagi dirasakan dirimu, kamu sendiri masih belum bisa merasakan kenikmatan dalam hidupmu, apalagi kamu mau memberi kepada orang lain. Nah, itu perenungan, meditasi namanya. Nah, di sini akan timbul yang namanya motivasi dalam hidup kita untuk berkarya. Cipto, rasa, karya. Cipto, karso, karyo, roso. Cipto, kamu harus mencipta sesuatu.
karso yang kamu inginkan apa sih dalam hidupmu? Tujuanmu itu apa? Agar menjadi sebuah karya dalam hidupmu. Di saat kamu mempunyai karya, kamu akan bisa merasakan hasil dari karyamu untuk kemakmuran hidupmu dan keluargamu. Tak balik, cipto karso karyo roso. Sama. Toreko, hakikat, makrifat, syariat. Orang hidup ini, kita ini baru pencarian, mencari jalan, menemukan apa sih kebenaran yang sebenarnya, hakikatnya apa sih, agar apa? Bisa makrifat. Setelah kita bisa menyadari diri kita, kita akan bisa membuat syariat yang baik dalam hidup kita, membuat tatanan. Nggak perlu ditulis, kita sudah tahu sendiri tatanan yang harus kita lakukan dalam hidup kita itu yang terbaik seperti apa, yang tidak menyakiti orang lain, yang tidak meresahkan orang lain, tidak merugikan orang lain. Itu syariat. Jadi orang makrifat kok nggak mau syariat, itu orang goblok. Orang makrifat itu justru paham syariat. Makanya kuncinya masuk ajaran itu adalah syahadat, makrifat. Biar sampean paham dengan syariatnya. Langsung syariat susah. Eyel-eyelan aturan saja dari dulu. Seperti itu. Bangun. Ciptakan karya-karya kita. Karena sangat penting karya itu untuk hidup kita. Saat kita bisa berkarya, di situ kita punya sejarah. Di saat kita punya sejarah, kita akan dikenang oleh anak cucu kita. Hidupmu, kebahagiaanmu, kemakmuranmu, nasibmu hanya kamu sendiri yang bisa menentukan. Orang lain tidak bisa. Bahkan Tuhan yang bisa merubah nasibmu adalah dirimu sendiri. Dia aja tidak bisa merubah. Pola pikir yang jernih, ketenangan diri, itu akan menjadi modal. Modal dalam kita menghadapi perjalanan hidup kita. Dari saya, Kang Tro, kalau kata-kata saya sekiranya menyinggung perasaan jenengan semuanya, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi seperti inilah Kang Tro. Disalahkan mau, tidak dipercaya tidak apa-apa, dipercaya juga tidak menambahi apa-apa. Kita hanya sebagai sesama manusia, kita belajar bareng, kita mengkaji bareng, agar apa? Kita menemukan ritme kehidupan kita yang bisa saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya tanpa terkecuali, bukan hanya manusia tapi alam juga. Terima kasih, semoga semuanya yang hadir di live ini tambah sehat, tambah makmur, yang punya masalah selesai, yang belum rukun kembali, yang belum punya keturunan cepat punya keturunan, yang belum sukses menemukan kesuksesan hidupnya diberi keselamatan, keberkahan, kebahagiaan dari Tuhan dan alam semesta. Dari saya matur suwun, kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.